Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman kita ya, yang mungkin saat ini masih ada di Indonesia ya. Ini datangnya dari Mbak Amsi Proyek ya. Pertanyaannya seperti ini. Mbak, perkiraan di PT itu berapa bulan? Dan kalau di Singapura bahasanya apa? Oke, di sini saya akan menjawabnya ya. Buat teman-teman yang mungkin saat ini kalian sudah masuk di PT ataupun sedang kalian mencari PT kayak gitu. Sebenarnya kalau ingin kerja di Singapura itu harus menunggu berapa bulan kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi, yang namanya kalian bekerja mengadu nasib ya, mulai dari Indonesia sampai datang ke Singapura, itu tergantung dari nasib masing-masing ya Mbak. Oke, ada juga nih yang dalam waktu 1 bulan lebih kayak gitu sudah bisa terbang ke Singapura, 2 bulan sudah bisa terbang ke Singapura, 3 bulan sudah bisa terbang ke Singapura. Nah, bahasa apa sih Mbak yang digunakan di Singapura itu? Tergantung dari majikan kalian ya teman-teman. Kalau majikannya Melayu ya bahasanya Melayu. Kalau majikannya orang Cina Indonesia ya ngomongnya bahasa Indonesia. Kalau majikannya Chinese ya ngomongnya bahasa Inggris. Kalau majikannya bule ya ngomongnya bahasa Inggris. Tapi bahasa yang digunakan apa Mbak? Bahasa sehari-hari di Singapura ini bahasa Inggris teman-teman. Misalkan kalian nih ya, dari Indonesia ke Singapura ya, mungkin job kalian nanti adalah mengurus anak ya, sudah pasti dari situ kalian harus antar jemput anak sekolah, mungkin anaknya yang sudah mulai masuk sekolah lah ya di sini. Oke, so dari situ nanti kalian bakalan bertemu dengan orang-orang di luar sana. Sudah pasti orang-orang di luar sana itu enggak semuanya itu bisa ngomong Melayu ya teman-teman, bahasa Inggris. Di sini bahasa yang paling pokok, bahasa yang paling utama adalah bahasa Inggris yang digunakan. Misalkan kalian disuruh majikan belanja ke pasar, belanja ke toko, nggak semua orang di pasar itu bisa ngomong bahasa Melayu. Nggak semua orang penjaga toko itu nggak ngomong bahasa Melayu. Harus bisa bahasa Inggris teman-teman, meskipun sedikit. Nah, dari situ kalian harus belajar ngomong sendiri di depan kaca, sama halnya seperti saya dulu juga seperti itu teman-teman. Kalau kita yang namanya orang Indonesia ya, kita kalau ngomong nggak setiap hari, nggak dilatih, tanpa ada latihan kayak gitu sudah pasti kaku ya. Tapi kalau sudah dibiasakan ngomong di depan kaca kayak gitu, misalkan nih untuk di Singapura sendiri teman-teman, misalkan kalau pagi-pagi bangun kayak gitu kan, ketemu sama ma'am sir kayak gitu kan, harusnya apa? Morning ma'am, morning sir. Nah, seperti itu. Itu adalah sopan santun lah ya, ataupun bisa dibilang kita merespek ya, ataupun menghargai majikan. Kita harus nggak di rumah majikan aja sih teman-teman. Kita pergi ke pasar kayak gitu, kalau ketemu sama orang di luar, kita ngomongnya morning auntie, morning uncle ya, selalu bilang begitu. Meskipun kita nggak kenal loh teman-teman, tapi itu sudah menjadi tradisi ataupun kebiasaan lah ya, seperti itu. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, mungkin kalian nanti kepengen kerja ke Singapura, tapi bahasa nggak bisa Mbak, ini bagaimana? Nggak usah khawatir, nggak usah kecil hati. Saya ini loh Mbak, dulu ya, saya waktu dari rumah masuk ke PT saya kan ada di Jakarta. Pertama kali saya datang ke Singapura, saya kan PT-nya ada di Jakarta ya. Itu aja saya nggak bisa bahasa Inggris. Loh, tapi mbaknya kok berani? Ya berani. Karena apa teman-teman? Saya mikir kalau di Indonesia setelah lulus SMK, saya itu mau kerja apa? Sedangkan kerja di pabrik nanti gajinya kecil. Terus mikir lagi, kapan bisa cepat-cepat punya yang seperti saya harapkan. Kan di situ yang namanya orang kan punya pikiran lah ya teman-teman, kepengen punya motor baru. Lulusan SMEA teman-teman ya, pikirannya itu sudah yang namanya orang ya. Ada yang mikirnya kepengen lah nanti bikin rumah sendiri sebelum nikah kayak gitu. Orang pikirannya macam-macam.
kepengen juga, pengen kerja luar negeri, bahagiain orang tua. Karena apa? Ibaratnya kita membalas budi ya. Kita dari kecil dibesarkan orang tua kayak gitu. Kita punya rasa ibaratnya balas budi lah ya sama orang tua. Jadi dari situ kalau saya pribadi sih memang saya itu kepengen kerja luar negeri ini apa teman-teman, karena jujur ya di sini saya itu anaknya orang nggak mampu ya, jadi saya harus bangkit kayak gitu, saya harus bisa pokoknya apapun yang terjadi bismillah, saya minta restu dari orang tua dan alhamdulillahnya semua urusan saya itu dipermudah sama Allah. Dan alhamdulillah saya bisa bertahan di Singapura sampai sekarang teman-teman ya. Sampai sekarang saya masih ada di Singapura. Alhamdulillah. Karena apa? Ya saya bersyukur saja saya kok bisa bertahan segini lamanya kayak gitu. Jadi kalau diceritakan ya, mulai dari awalnya saya melangkahkan kaki dari rumah menuju ke PT itu memang rasanya berat banget teman-teman ya. Apalagi kan baru lulusan sekolah kayak gitu, masih ibaratnya masih dibilang mbok-mboken. Itu orang Jawa ngomongnya mbok-mboken ya. Masih kita itu masih nggak inginlah ninggalin ataupun nggak inginlah yang namanya pisah dengan orang tua. Tapi harus bagaimana lagi? Kita kan sudah besar ya, kita sudah sekolah, maksudnya kita sudah dewasa. Saatnya bekerja, kita nggak boleh yang namanya males-malesan. Nanti kalau nggak kerja teman-teman, terus bagaimana masa depan kita kayak gitu. Nah setelah itu teman-teman, saya kan masuk di PT tuh ya 1 bulan, alhamdulillah langsung terbang ke Singapura. Tapi memang saat itu prosesnya nggak seperti saat ini kan ribet ya, harus ada fingerprint, harus ada ini itu kan ribet ya. Terus yang waktu dulu saya proses tuh nggak ada apa-apa, cuman di situ ya teman-teman prosesnya gampang banget ya, cuman belajar bahasa Inggris, terus di situ belajar tata cara kerja di Singapura, pokoknya pasporan, nunggu visa turun, sudah terbang kayak gitu ya. Ya medical juga sih ya, pokoknya juga semua medical ya samalah seperti prosesnya saat ini, bedanya nggak ada fingerprint ya. Tapi kalau saat ini mungkin masih ada fingerprint kan di PT-PT ya kayak gitu. Dan setelah saya sampai di rumah majikan teman-teman, ceritanya ya bukan langsung ke rumah majikan, tapi saya diambil ataupun dijemput agent ya dari bandara Singapura ini, dari airport ya, terus langsung dibawa ke agent, terus dicek medical lagi teman-teman ya, terus setelah itu besoknya kayak gitu diambil oleh majikan ya. Alhamdulillah kok prosesnya kok nggak ribet kayak gitu loh, maksudnya cepet banget kayak gitu. Nah dari situ apakah majikan langsung suka sama saya? Dari situ apakah majikan langsung bisa menerima kekurangan saya? Yang saya itu ya teman-teman memang nggak bisa bahasa, pekerjaan pun juga nggak ada pengalaman ya, dari Indonesia saya nggak ada pengalaman, saya non. Tapi alhamdulillah ya saya dipertemukan dengan majikan yang baik. Majikan saya itu sabar, mau ngajarin ya, ngajarin tiap hari cara kerjanya kayak gitu. Terus alhamdulillah saya bertahan 3 kontrak teman-teman, itu di satu majikan di pertama kali datang ke Singapura ya, seperti itu. Tapi ya ujian memang ada ya, saya nangis dalam 1 tahun lebih itu masih nangis terus, masih nangisnya apa ya, karena nggak betah, terus kepengen pulang ya. Pokoknya ya namanya kerja ya seperti inilah teman-teman ya, kalian nanti bakalan tahu sendiri, kerja itu capek iya, terus kadang kita kena komplain, terus kita kena marah ya seperti itu. Apalagi kan waktu itu saya kan masih kecil ya. Tapi ya alhamdulillah kok saya bisa bertahan 3 kontrak itu alhamdulillah banget. Nah jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, kalian harus tetap semangat, positive thinking ya, itu saran dari saya. Kalian jangan berpikiran aduh nanti di PT lama-lama nanti bakalan ribet
Iya teman-teman, kalian yang di PT hati-hati aja karena di situ kan banyak temennya ya. Kejadian di PT itu banyak banget, mungkin ya ini saya juga sambil sharing ya, yang pernah saya alami. Saya itu kehilangan kaos ya, kehilangan kaos, kehilangan celana. Padahal itu saya tulis loh, ada tulisan nama saya teman-teman, tapi diambil, nggak tahu diambil siapa. Tapi nggak apa-apa lah, saya ikhlaskan, nggak apa-apa kayak gitu. Nanti dapat gantinya lagi ya. Terus hati-hati aja di PT karena kan banyak temennya ya. Kalau yang punya uang banyak disimpan yang baik-baik ya. Biasanya kalau di PT ini HP kalau pagi disita ya, pagi terus nanti sorenya baru dibagikan atau malamnya baru dibagikan. Itu waktu saya prosesnya di PT Madiun ya, itu HP itu disita pagi dikumpulkan, terus nanti malam dikasihkan lagi sama kita. Jadi memang setiap PT itu berbeda ya teman-teman, nggak bisa ataupun nggak ada yang sama kayak gitu. Ada juga yang HP selalu dikasihkan 24 jam, ada juga yang mungkin dikasih HP itu 3 hari sekali atau 2 hari sekali ya, tergantung dari prosedur dari PT-PT yang kalian sedang proses atau kalian ceburi saat ini. Ya nggak apa-apa aja, dinikmatin aja prosesnya seperti itu ya. Memang yang penting saran dari saya, jangan lupa untuk berdoa ya, sholat itu yang penting, yang utama ya. Terus nanti kalau sebelum terbang ke Singapura minta doa restu dari orang tua kalian yang udah nikah, dari suami ya. Oke, so semoga saja nanti kalian semuanya dipermudahkan urusannya sampai di Singapura ya, dipertemukan dengan majikan yang baik. Terus semoga saja kalian bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Kalau bisa sih ya, harapan dari saya sendiri di sini teman-teman semuanya, jangan sampai kalian sering transfer ataupun misalkan kalian menemui ujian apapun, sebesar apapun ujian yang kalian temui ya. Prinsip dari saya pribadi teman-teman ya, yang penting satu, majikan nggak main fisik, itu aja. Karena di sini banyak banget dari majikan-majikan itu mungkin yang sering komplain, suka marah, itu yang membuat kita merasa nggak betah, merasa nggak nyaman, merasa ingin transfer, ingin pindah kayak gitu. Tapi cobalah kalian sabar ya. Insya Allah kalau kalian sabar, kalian akan menuai hasilnya. Oke. Dan di sini saya juga ngasih saran, misalkan kalian semua sudah finish potongan, jangan lupa ya, bukalah rekening sendiri yang ada di City Plaza ya, nama banknya itu Bank BNI. Jadi kita buka rekening di Singapura. Nanti kalau kita sudah pulang ke Indonesia, kita bisa ngambil uangnya itu di Indonesia ya, dengan menggunakan ATM yang sama. Oke. So jadi nanti biar kalian itu nggak hanya capek aja ya, tapi juga mendapatkan hasilnya seperti itu ya. Lebih baik kalian pegang ATM sendiri, pegang hasil kalian sendiri, itu yang membuat kalian menjadi merasa tambah semangat ya. Nanti setiap bulannya kalian nabung. Wah, tabungan saya di BNI sekian juta. Wah, tabungan saya di BNI sudah sekian juta, harus tambah lagi. Dari situ meskipun kalian dimaki-maki ataupun kalian kena komplain dari majikan, bakalan nggak kalian gabres, ataupun mungkin kalian biarkan aja lah, memang itu sudah wataknya seperti itu. Kalau kalian sudah punya ilmu daplek seperti itu, kalian bakalan menjadi orang sukses ya. Oke teman-teman, dan di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Semoga kalian dipertemukan dengan majikan yang baik. Semoga bisa finish kontrak dan pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Amin. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.